Nama saya Muhammad Fandi Diar, biasa dipanggil Fandi. Saya adalah siswa FJ Taekwondo Kota Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Salmani Dargroho. Saya adalah siswa dari FJ Klub Taekwondo Kota Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Faiz dan Satria, bisa dipanggil Rio, siswa FJ Klub Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Saya siswa dari Taekwondo FJ Kota Pekalongan. Tendangan Wiriki, tendangan yang luar biasa. Tendangan Wiriki adalah tendangan yang paling mematikan. Tendangan Wiriki itu tendangan memutar dengan menggunakan bagian telapak kaki terus mengenai sasaran kepala. Tendangan Wiriki. Latihan Wiriki dari 2018 sampai sekarang. Saya latihan Wiriki udah 4 tahun dari 2018 sampai sekarang ini. Dari sabuk merah polos sampai sekarang merah strip 2. Saya dari sabuk merah polos sampai strip 2 sekarang. Saya latihan Wiriki sudah 4 tahun dari sejak 2018 sampai sekarang. Dari sabuk merah polos sampai merah strip 2. Saya latihan Wiriki itu udah selama 4 tahun. Sejak dari 2018 sampai sekarang 2022. Mulai dari sabuk merah polos sampai dengan merah strip 2. Karena pelatih saya. Tendangan Wiriki itu seperti tendangan memutar yang mengacu pada kepala. Tendangan Wiriki itu tendangan yang muter yang sasaran kepala dengan poin 5, mendapatkan poin 5. Tendangan Wiriki itu seperti tendangan yang mengenai sasaran pada kepala yang berpoin 5. Tergantung niat dari kita sendiri. Latihan serius, harus tetap konsisten dalam berlatih. Jangan pernah merasa malas sih. Cara menguasai Wiriki itu latihan serius pada saat latihan, konsisten dan harus diimbangi dengan latihan sendiri di rumah. Sebenarnya Karena pelatih saya menargetkan sabuk merah harus sudah bisa Wiriki. Pelatih saya mengajarkan untuk bisa menguasai tendangan Wiriki harus menendang Wiriki sebanyak 5.000 kali dalam 1 tahun. sebenarnya dari pelatih itu mengacu 1 tahun itu harus bisa. Tapi itu juga tergantung dari diri kita sendiri. Tergantung dari diri kita sendiri mau bisa atau tidak. Menguasai tendangan Wiriki itu paling nggak 5.000 tendangan. Karena pelatih saya menargetkan agar bisa Wiriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sandi, pelatih Taekwondo FJ Taekwondo Klub Kota Pekalongan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menguasai satu jenis tendangan sampai benar-benar menguasai. Menguasai yang dimaksud di sini adalah aplikasi atau prakteknya di pertandingan taekwondo kyorugi sampai menghasilkan skor atau poin di setiap pertandingan. Jadi targetnya cukup jelas. Mengapa harus menetapkan target yang jelas dalam menghasilkan poin dalam pertandingan? Karena saat belajar satu jenis atau pola tendangan namun tidak menghasilkan poin dalam pertandingan, ini berarti latihan kita bisa jadi kurang serius. Teknik butuh dikoreksi dan dievaluasi atau dibetulkan, dan perlu mencoba dan mempraktekannya lagi dan lagi dalam latihan tryout atau pertandingan taekwondo. Mempraktekkan ilmu yang kita pelajari
akan menambah keterampilan dan otomatis teknik tersebut akan keluar dengan sendirinya tanpa diperintah oleh kita sendiri. Ya, otomatis begitu saja. Dalam ulasan ini nantinya bukan sebagai patokan yang paten mengenai bagaimana cara menguasainya. Mungkin juga ada alternatif lain yang lebih ringkas dan efektif mengenai cara-cara yang lain yang ditemukan. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan bisa isikan di kolom komentar dan berbagi ilmu bersama-sama. Dari hasil latihan ini pernah diuji cobakan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan masih berlangsung sampai saat ini. Terbukti fokus pada satu pola tendangan itu jauh lebih efektif daripada berlatih banyak teknik tendangan namun kurang fokus. Baik, langsung saja. Tendangan yang kita akan pilih dan fokusnya itu sebenarnya bebas atau terserah kita. Bisa duijagi, narejagi, dolge, meta, baljagi, atau yang lainnya. Mari kita ambil contoh dan fokuskan dari tendangan yang paling sulit terlebih dahulu, atau yang lebih pasnya yaitu tendangan yang paling populer, yaitu duiriki, tendangan memutar ke arah atas bagian kepala. Pertanyaannya, berapa lama menguasainya? Sebelum benar-benar mulai menyimak hal ini, kami coba mengutip kata-kata bijak dari Bruce Lee. Begini bunyinya: aku tidak pernah takut akan seseorang yang telah berlatih melakukan 10.000 tendangan sekali waktu, tapi aku takut terhadap seseorang yang berlatih melakukan satu tendangan 10.000 kali. Silahkan cerna dulu baik-baik kata bijak tadi. Maksudnya adalah tak harus banyak menendang dalam satu kali latihan. Besoknya tidak dilatih lagi, tidak fokus, gonta-ganti tendangan atau teknik, mempelajari banyak tendangan dalam sekali waktu, terburu-buru ingin cepat menguasai teknik tanpa tahu proses yang sebenarnya. Dan prosesnya tentu cukup panjang. Namun seharusnya fokus pada satu tendangan namun diulang-ulang secara terus-menerus sampai benar-benar menguasai. Barulah pelajari tendangan yang lain. Dalam video sebelumnya, jika kalian sudah menonton video tentang lock the opponent in the corner atau teknik atau pola mengunci lawan di area pertandingan taekwondo, maka kali ini adalah sambungannya, yaitu tentang menguasai satu jenis tendangan. Oke, kembali lagi, berapa lama kita akan menguasainya, yaitu 5.000 tendangan dalam sekian waktu atau 1 tahun. Begini analoginya, misal kita latihan 3 kali seminggu, maka jumlahnya adalah 12 kali latihan dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun berarti 12 kali latihan tadi yang sebulan tadi dikali 12 bulan menjadi 144 kali latihan dalam 1 tahun. Misalkan penuh ya. Untuk latihan duiriki disarankan sudah menyandang minimal sabuk merah polos. Untuk tahap pemula sekali dalam duiriki, hitungannya seperti ini dalam setiap kali latihan. Nah, tendangan duiriki menggunakan kaki kanan itu 5 kali, duiriki menggunakan kaki kiri itu 7 kali. Tendangan kaki kiri seharusnya lebih banyak dari kaki kanan, meski selisih sedikit. Misal kanan itu tadi 5, maka kiri 7 kali. Nah, total satu set tendangan tersebut 5 duiriki kanan plus 7 duiriki kaki kiri itu 5 ditambah 7 sama dengan 12 kali tendangan. Itu untuk satu set. Target kita adalah 3 set dalam setiap latihan. Berarti 3 set tersebut dikali 12 tendangan, karena satu setnya tadi 12 tendangan, sama dengan 36 tendangan dalam setiap latihan. Saya ulangi, 3 setnya adalah 3 kali 12 tendangan, jumlahnya 36 tendangan setiap latihan. Sampai di sini jelas? Ingat, ini hanya latihan duiriki saja, polos, fokus ke satu tendangan.
tanpa step, tanpa tendangan awalan, tanpa sliding mundur atau yang lainnya. Lanjut, 3 set tendangan tadi adalah 36 kali dalam setiap pelatihan. Tidak perlu banyak-banyak, hanya 1 tendangan saja. Fokus ke Dwirigi. Mari kita kalikan dalam 1 tahun latihan. Berapakah jumlahnya? Mari kita hitung. Tadi sudah menemukan jumlah, yaitu 36 kali tendangan di setiap latihan. Itu kaki kanan dan kaki kiri ya. Kemudian dikali 144 jumlah latihan dalam 1 tahun. Hasilnya adalah 5.184 kali tendangan dalam 1 tahun latihan. Itu kalau latihan seminggu 3 kali ya. Lebih banyak sedikit tidak masalah, yaitu lebihnya 184 kali tendangan. Target awal adalah 5.000 kali tendangan. Sebagai catatan saja, ini baru awalan pembentukan pola Dwirigi. Ingat, hanya pembentukan pola awal Dwirigi. Lama juga ya. Iya, bagaimana cara menendang Dwirigi yang benar, tertarget sampai menghasilkan poin, kita akan bahas di video tersendiri. Kita sementara ini fokus pada jumlah tendangan dulu untuk menguasainya. Nah, lanjut pada aplikasinya. Mari kita lanjut pada aplikasinya atau praktek langsung. Dalam 1 tahun itu pastinya ada tryout, ada kejuaraan taekwondo, ada popda taekwondo. Maka 5.000 kali tendangan tadi yang kita latih dalam latihan, praktekkanlah. Coba. Dari hasil pengamatan 1 tahun pertama, pastinya dari atlet ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih takut mengeluarkan Dwirigi, belum percaya diri atau pede, atau sudah mengeluarkan namun meleset tendangannya, atau bahkan tidak keluar sama sekali. Bagi saya semua tidak masalah. Terus coba lagi dan terus mencoba. Juga evaluasilah bersama pelatih kalian. Latihan ini belum selesai ya, masih ada lanjutannya. Karena dalam kutipan Bruce Lee tadi, 1 tendangan yang dilatih 10.000 kali. Kalau saya pribadi minimal 5.000 kali tendangan di tahun pertama. Ya, di tahun pertama. Masih ada lanjutannya. Kadang kita sering keliru dalam latihan. Latihan 100 kali tendangan dalam 1 waktu. Tiap kali latihan ini sangat tidak efektif, menguras tenaga, hasilnya otot bisa kelelahan, juga cedera, terutama untuk pemula. Pesan saya adalah fokuslah latihan tendangan yang akan kita kuasai. Tadi kita pilih yaitu Dwirigi dan dilakukan sedikit saja, namun dikerjakan secara kontinu atau terus menerus. Lagi, lakukan lagi dan lagi, coba lagi, praktekkan lagi. Kalau sudah menguasai dan menghasilkan poin dalam pertandingan terus menerus, rawatlah teknik Dwirigi tersebut. Misal sudah menguasai juga, mendapatkan poin di kejuaraan, syukur-syukur bisa menang, itu adalah bonus. Apakah sampai di sini saja? Tidak. Terus rawat tendangan ini selagi kita masih produktif dalam usia atlet taekwondo. Kalau sudah di usia pelatih, maka sampaikanlah atau share ilmu ini kepada anak didik kita. Pesan saya yang kedua, yang paling penting jangan lupa fokus dan variasikan. Buat variasi tendangan-tendangan yang lain bersama Dwirigi yang tadi sudah kita kuasai sebelumnya, agar tidak monoton dan terbaca oleh lawan. Jumlah tendangan minimal tadi berapa untuk menguasainya? Masih ingat? Ya, benar. 5.000 kali tendangan dalam sekian waktu minimal, itu dalam 1 tahun. Bagaimana cara merawat dan melatih Dwirigi di tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya? Tunggu kelanjutannya ya dari kami. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.